Halo netizen, ini adalah Daihatsu Sigra facelift tipe D tahun 2023. Ya, ini adalah Daihatsu Sigra varian paling terjangkau yang bisa kalian beli di Indonesia saat ini ya, dengan harga yang masih rendah banget di sekitar 130 jutaan ya. Pokoknya bener-bener yang paling bawah yang bisa kalian beli, dan dia juga udah dapat beberapa improvement semenjak si Daihatsu Sigra dapat facelift di tahun 2022 lalu. Nah, ini unitnya lagi ada beberapa unit di Astra Daihatsu Astra di Center, dan untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah aja ya. Oke, sekarang kita lihat ke interior dulu. Kuncinya seperti ini. Jadi untuk kuncinya Sigra D, dia belum immobilizer, belum ada alarm. Jadi masih kunci batangan gini aja ya. Beda sama yang tipe M ke atas. Di sini ada lubang kuncinya untuk membuka ke arah belakang mobil dan untuk kunci ke arah depan mobil. Oke, untuk interior juga ya, namanya mobil base model, wajar kalau misalnya ini banyak fitur yang dihilangkan ya. Tapi yang paling kentara dari tipe ini semenjak facelift 2022 adalah headlinernya yang hitam. Jadi sama seperti semua variannya Sigra, dia dapat interior yang full black. Jadi lebih sporty, atau di kasusnya ini lebih gampang dibersihkan ya. Dan ada jok juga yang masih model semi bucket seat ya, yang headrestnya menyatu seperti ini, dan ada pengaturannya yang cuma recline dan sliding aja. Di bagian sini juga ada tuas membuka tangki BBM-nya. Oke, kita masuk dulu. Dan karena ini transmisinya manual, ada baiknya kita injek kopling dan injek rem. Cek sudah di netral. Kalau udah, baru kita putar kuncinya untuk menyalakan mesinnya si Sigra D ini. Oke, masih mulus. Iyalah, masih baru. Oke, yuk kita tutup dulu. Dan untuk yang tipe D ini polos banget ya. Jadi setirnya nggak dilapis kulit, nggak ada tombol setir, nggak ada airbag, dan nggak bisa diatur. Jadi posisinya fix seperti ini aja. Klaksonnya seperti ini, sederhana sekali. Dan di balik setir juga ada tuas untuk lampu senja, lampu utama, triple turn signal, dan high beam. Nggak ada fog lamp. Ada switch wiper, tapi wiper depan aja. Di bagian instrument cluster juga sederhana sekali ya untuk yang varian D ini. Dia nggak punya tachometer. Nah, seperti ini kalau lagi malam. Jadi cuma speedometer aja dengan beberapa panduan kayak gigi 1 sampai sini, gigi 2 sampai situ, gigi 3 sampai situ, dan seterusnya. Tapi walaupun begitu, top speednya sampai 200 km per jam. Ya, gitulah. Dan di sebelah kanan ada layar dot matrix kecil untuk fuel gauge dan odometer. That's it. Nggak ada trip A, nggak ada trip B, apalagi MID ya. Jadi nggak bisa lihat konsumsi BBM. Dan ada beberapa, atau bukan beberapa sih, banyak logo atau tampilan indikator yang nggak berfungsi ya. Contohnya ini ada traction control, ada seatbelt warning. Bahkan nih di tipe D ini dia nggak ada seatbelt warning ya. Jadi cuma tipe atas-atasnya doang. Ada sensor parkir, ada ABS, ada fog lamp ya. Namanya base model, apa yang kita harapkan ya. Yang penting mobilnya bisa jalan, ada AC, alhamdulillah. Lanjut ke sebelah kanan, ada tempat penyimpanan kecil di sini, dan ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup seperti ini atau diputar 360 derajat. Di bagian bawah tombol kosong, nggak ada tombol pengaturan spion. Ada ini juga ya, laci kecil, tuas membuka kap mesin, dan ada pedal yang masih model gantung semua. Koplingnya enteng juga, pedal gasnya drive by wire, dan nggak ada footrest ya. Di sebelah kiri ada door pocket dan door trim yang full plastik. Handle-nya juga masih full hitam. Tapi oh ya, dia nggak ada central locking ya. Ada auto down power window, jadi nggak ada anti jepitnya, dan yang nyala tuh cuma di indikator pintu pengemudi aja. Tetap ada window lock, ada door pocket dengan cup holder. Speaker cuma 2 ya di depan, nggak ada speaker belakang. Spionnya juga masih spion manual. Lanjut ke atas, ada sun visor yang warna hitam, nggak ada cermin, nggak ada apa. Spion tengah juga nggak ada mode dimmer. Lampu kabin cuma 1, cuma di bagian depan sini aja. Sun visor sebelah kiri juga sama, nggak ada cermin, nggak ada card holder. Ada grab handle, seat belt, headrest tadi nggak bisa diatur ya. Dan di tengah ada upper air fan yang tugasnya untuk menghembuskan udara ke kabin belakang, dan ini kepake banget untuk di varian ini. Nanti akan gue jelasin kenapa. Dan ada ventilasi AC lagi nih untuk di penumpang depan.
Di tengahnya ada head unit single DIN dari nggak tahu merek apa, tapi seenggaknya dia bisa aux dan bisa USB atau USB. Di sini ada knob volume, ganti track, bisa ngatur equalizer yang nggak akan ngaruh banyak karena ya speaker cuma 2, dan bisa mode aux, radio, udah itu doang. Dan ada tempat penyimpanan di bawahnya. Ada tombol hazard di tengah sini. Transmisi manual aja untuk yang tipe D dan tipe M ya. Jadi manual 5 percepatan di bagian dashboard sini dan gigi mundur. Nggak ada sensor parkir juga pastinya. Ada card holder. Terus ada fan speed untuk AC, temperatur cuma dingin dan nggak dingin, nggak ada arah AC, nggak ada defogger depan belakang, cuma ada sirkulasi udara doang. Di bagian bawah ada tempat penyimpanan dengan power outlet 12 volt dan ada gantungan kecil ini yang bisa ngangkut 3 kg lah kurang lebih. Parking brake juga beda ya. Jadi untuk yang tipe D ini dia parking brake-nya ya konvensional kayak kebanyakan mobil gitu, di tengah, panjang, dan nggak ada center console. Kalau yang tipe M ke atas itu kayak parking brake-nya CR-V Gen 3 yang manual ya. Jadi bentuknya tuh kayak throttle pesawat dan tombolnya tuh di samping, bukan di depan sini. Istilahnya kayak tangan kita kan biasanya begini, kalau yang tipe atas jadi begini. Dah itu doang. Dan dia tuh kayak nyambung gitu dengan armrest yang bisa di naik turunin. Kalau yang tipe D ini dia nggak ada. Di glove box juga belum soft opening dan nggak ada airbag juga di situ. Jadi cuma cover doang. Oke. Segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Daihatsu Sigra facelift tipe D 2023. Yuk kita lihat ke kabin belakang. Oke, kita lihat ke kabin belakangnya dari Daihatsu Sigra tipe D facelift 2023. Nah, seperti ini dia. Lo gelap. Ya, karena di belakang sini nggak ada lampu kabin. Jadi lampu kabin tuh cuma di depan doang. Dan ingat kan, tadi gue bilang ada upper air vent untuk membantu aliran AC ke belakang. Karena yang tipe D ini nggak ada blower sirkulator yang ada di tipe atas itu ya. Walaupun di tipe atas katanya banyak yang bilang nggak kepake, tapi ya seenggaknya ada angin gitu loh kalau yang di tipe atas. Kalau di tipe D ini nggak ada. Jadi kita cuma bisa melihat plafon barunya yang warna hitam yang katanya lebih sporty ini. Cuma ya gerah. Di belakang ada grab handle di kanan dan di kiri. Di pilar belakang nggak ada, cuma di depan ada. Untuk di bagian jok sama seperti di depan, full fabric. Headrest cuma 2 ya yang bisa di adjust di mobil ini, di tengah, dan itu pun di tengah sini juga nggak ada. Seatbelt tengah juga cuma 2 titik, nggak ada S-Office kayak kembarannya si Calya, nggak ada seat back pocket juga. Untuk door trim full plastik, handle nggak chrome, cup holder di tengah sini, switch per window turunnya sampai lumayan habis, dan nggak ada speaker belakang, jadi ini cuma grill speakernya doang. Oke, sekarang kita pindah ke kabin belakangnya. Ya, jadi si Sigra tipe D ini tetap ada kabin baris ketiga ya, cuma biar gue bisa muat, ini kita atur ke posisi paling maju. Karena ini sudah belakang kita rapihin. Oke. Nah, sekarang kita atur kerebahannya biar lebih rebah. Ya, sama aja dibandingin tipe atasnya. Jadi ini masih ngomong sih. Nah, segini. Ya, jadi di belakang sini tetap sempit ya. Jari itu cuman sisa 1 jarian yang bisa masuk. Tinggi gue 170 cm. Sedangkan untuk headroom, ya ini mepet ya. Ini nggak tahu kelihatan apa enggak karena kita lagi di basement. Di sini masih ada 2 atau 3 jari sih masih muat, tapi ya karena dia nggak ada headrest di belakang sini, ini gue bersandar di plafon. Ya, jadi begini. Kalau misalnya mau nyender di jok, ya harus begini posisinya. Jadi agak tidak ergonomis. Ya namanya juga tipe bawah lah ya. Lanjut lagi di belakang. Walaupun leher kita pegel, kita dikasih tempat minum. Kaca besar, jadi nggak kelihatan sempit ya walaupun plafonnya hitam, dan seatbeltnya tadi cuma 2. Ya ini kalau ada mobil dari belakang jeger. Udah leher kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Daihatsu Sigra facelift tipe D ini. Nah, untuk mesinnya sama seperti tipe D yang dari awal dia keluar ya. 1000 cc, 3 silinder,
berkode 1KR VE ya. Jadi mesinnya nggak ada perubahan, cuma bedanya dibandingin Ayla yang lama, yang versi awal itu dia nggak ada VVTi-nya ya kan. Nah kalau di Sigra ini 1KR-nya itu punya VVTi, Variable Fast Timing with Intelligence. Jadi ya teknologi mesinnya sedikit lebih canggih ya, walaupun tenaganya nggak banyak, 65 PS sekitar segitu, dan torsi sekitar 90 Nm. Pilihan transmisi cuma ada manual 5 percepatan aja ke roda depan. Untuk ruang mesin juga belum dicat, tapi karena mobilnya yang kita lihat ini warna hitam jadinya agak nyarus ya emang. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Daihatsu Sigra tipe D facelift 2023 ini memang nggak kelihatan banyak yang berubah ya dibandingin yang varian sebelumnya. Jadi dia kan pertama kali facelift itu tahun 2019, gue bahkan syutingnya di dealer ini juga, dan facelift keduanya di tahun 2022 kemarin. Tapi untuk yang varian bawah seperti tipe D ini, karena saking banyaknya fitur yang nggak ada di bandingin tipe atasnya, kelihatannya tuh kayak nggak ada perubahan. Jadi yang kelihatan dari sini tuh mukanya yang masih mirip sama facelift pertama yang 2019, apalagi dengan emblemnya yang bukan logo Daihatsu, karena dia kan statusnya LCGC, low cost green car, harus ada unsur lokalnya, makanya dia bukan logo Daihatsu di bagian depan, dan namanya juga ada kata Astra Daihatsu, bukan Daihatsu Sigra. Nah, yang paling kentara adalah lampunya. Jadi dibandingin varian atas yang sudah LED untuk lampu utamanya, Sigra tipe D ini masih sama seperti varian awal banget. Jadi nggak ada LED-LED-an di sini. Lampunya masih bohlam H4 halogen seperti ini dengan lampu sen yang juga masih bohlam. Nah, untuk semua varian kecuali varian R, dia nggak ada fog lamp. Jadi wajar, tipe di atasnya banyak yang nggak ada fog lamp. Paling atas doang yang ada. Velgnya juga paling kecil sendiri ya. Dia kaleng R13. Jadi yang atasnya itu tipe M, tipe X itu kaleng tapi R14, sedangkan yang tipe R itu alloy wheel 14 inci. Di sini bannya berukuran 155/80 ya, R13. Rem depan disc brake, di belakang tromol, tapi ya udah. ABS-nya tuh asal berarti syukur, bukan anti-lock braking system. Untuk spionnya juga dia nggak bisa dilipat atau nggak diatur secara elektrik ya. Jadi mau dilipat bisa, tapi bukan elektrik. Jadi spionnya tuh by power, bukan power mirror. Nah, untuk yang tipe D ini, dia tuh nggak ada stiker hitam kayak di varian atasnya. Jadi kalau di warna putih gitu ya, di sini kelihatan kayak ada segitiga coakan yang kayaknya harusnya ada stiker biar desain kacanya tuh lebih ngelancip ke depan. Tapi untuk yang di tipe D, dia nggak dikasih. Nggak ada talang air juga. Dan dia nggak black out pilar ya, ini karena kebetulan mobilnya hitam aja jadinya pilarnya hitam. Dan di bagian belakang beda banget ya, contohnya seperti ini nih, ini tipe R, ada garnish, ada wiper. Di sini juga tipe X, yang di bawahnya tipe R, sedangkan ini tipe D. Nggak ada shark fin, nggak ada wiper belakang, garnish ada tapi warna body, dan nggak ada reflektor di bagian lampu belakangnya. Emblem di sini ada emblem Astra Daihatsu di sebelah kiri, di sebelah kanan ada emblem Sigra VVTi. Jadi dia nggak ada emblem varian apa ya. Dan bedanya dibandingkan varian atas, dia tuh ada lubang kunci ini, karena untuk kunci manual si pintu bagasinya kalau kita lagi mau parkir. Ada lampu plat nomor yang masih bohlam juga, dan lampunya juga masih full bohlam di sini. Lampu rem, lampu mundur, lampu senja, sama ada reflektor di bagian bawah. Nggak ada sensor parkir juga, dan nggak ada kamera mundur karena emang layarnya kan tadi nggak touchscreen ya head unitnya, tapi tetap kita dikasih handle buat ngebuka bagasi, jadi kita nggak colok kunci lah seenggaknya. Nah, bagasi ya masih sama aja seperti varian atasnya, cuma bedanya si jok belakangnya ini nggak ada headrest. That's it bedanya. Tetap ada cargo net, dan jok ini juga tetap bisa dilipat full fold ya, nggak bisa dilipat separoh-separoh. Jadi dibandingin beli ini sama Xenia second gitu sebagai contoh, lebih praktis beli Xenia second gitu. Tapi buat kalian yang ngincer mobil baru, ini sih masih oke banget, terutama untuk mobil operasional ya. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Daihatsu Sigra facelift tipe D tahun 2023. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi ada di Astra Daihatsu Astra B Center BSD.
Untuk kontak personnya nanti bisa lihat di description di bagian bawah aja. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.